Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Infusion Learning ya. Jadi pada video kali ini kita masih membahas soal-soal TIO teman-teman. Ini kami adaptasi sesuai dengan FR teman-teman kita yang sudah mengikuti SKD CPNS 2021 sebelumnya. Ini special edition teman-teman, kita fokus pada soal-soal barisan dan deret aritmatika. Informasi yang kami peroleh bahwa kebanyakan itu menemukan soal barisan dan deret aritmatika di dalam SKD CPNS tahun ini. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita masuk dulu di konsep dasarnya. Let's go. Oke, baik teman-teman, jadi sebelum kita bahas soalnya, kita lebih dahulu paham konsep dasar ya. Jadi, misal saya punya barisan seperti ini, 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke teman-teman ya. Nah, 1 ini adalah suku pertama teman-teman. Biasa dinotasikan dengan A atau U1. Sedangkan ini 3 ini adalah suku kedua. 5 adalah suku ketiga dan seterusnya ya. Ini U4 dan ini suku terakhir atau U5. Gitu teman-teman. Nah, di barisan aritmatika ada yang disebut beda teman-teman. Ada yang disebut dengan beda. Apa itu beda? Selisih antara suku kedua dengan suku pertama. Gitu. Atau selisih antara suku ketiga dengan suku kedua, itu juga disebut dengan beda teman-teman. Atau kita tulis formula umumnya ya, gini aja, beda itu ya, itu B sama dengan suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya gitu. Jadi kalau misal kita punya suku kedua, kita kurangi dengan suku pertama, itu adalah beda. Misal kita punya suku ke-7, kita kurangi dengan suku ke-6, itu juga beda teman-teman. Itu. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Nah, untuk yang berikutnya, pada soal barisan deret aritmatika, itu yang ditanyakan kadang adalah suku ke-N. Oke. Nah, ini kan baru 5 suku. Jadi biasa yang ditanyakan adalah suku ke-10, suku ke-100. Nah, itu berarti suku ke-N. Nah, untuk mencari suku ke N teman-teman ini mudah. Jadi suku ke N itu notasinya UN gitu ya. Nah, teman-teman tinggal menjumlahkan suku pertama dengan N dikurang 1 dikali beda. Ini saya perbaiki dulu tulisannya ya. Ini kurang N kurang 1 teman-teman. Oke. Itu. Oke, jadi misal kita mau cari suku ke-9 gitu. Ya, berarti gampang. Suku pertamanya ditambah 9 dikurang 1 dikali beda. Biasanya ini ada di soal. Beda juga bisa kita cari dari soal gitu. Oke. Ya, supaya gampang mengingatnya, A-nya atau suku pertamanya kita bisa gunakan notasi U1. U1 ditambah gitu ya. 9 kurang 1 berapa? Ya, 8. Beda. Nah, ini 1 dengan 8 kan jumlahnya 9 gitu. Supaya gampang mengingatnya. Oke, aman ya. Nah, untuk yang selanjutnya, jumlah suku ke N. Nah, soal ini juga sering muncul teman-teman ya. Jumlah N suku pertama. Oke, sorry. Jadi jumlah N suku pertama. Oke, artinya itu ini kan sukunya ada banyak. Nah, yang dijumlahkan itu N suku pertamanya. Jadi kalau misal ini ada 10, kita mau jumlah 5 suku pertama, berarti U1 sampai U5. Itu maksudnya teman-teman. Nah, cara menghitungnya atau menentukan nilainya itu gampang. Jadi jumlah N suku pertama itu SN gitu ya. Nah, berarti tinggal N per 2 gitu teman-teman. Suku pertama teman-teman tambahkan dengan suku terakhir UN. Kenapa UN? Karena kan SN suku terakhir. Jadi kalau jumlah 5 suku pertama, berarti suku terakhirnya adalah suku kelima. Gitu teman-teman ya. Nah, karena UN itu bentuknya seperti ini, maka ini bisa kita rubah bentuknya menjadi N per 2 dalam kurung A ditambah UN itu adalah A ditambah N min 1 dikali beda. Nah, ini bisa berubah menjadi N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 dikali beda. Oke. Nah, ini bisa kita manfaatkan teman-teman jika dalam soal itu diketahui suku pertamanya dan kita bisa cari bedanya. Nah, kita tidak perlu mencari suku terakhirnya. Langsung gunakan rumus yang ini. Maka jawabannya bisa kita peroleh. Nah, yang terakhir ada namanya suku tengah.
ada namanya suku tengah, teman-teman. Oke, suku tengah itu yang mana? Ini karena ada 5 suku, maka ini adalah suku tengahnya. Ini UT gitu, suku tengah. Nah, cara mencarinya gampang, teman-teman. Jadi suku tengah itu adalah tinggal suku pertama, teman-teman tambahkan dengan suku terakhir, kemudian teman-teman bagi 2. Ya, gitu ya. Kalau tidak percaya, kita coba contoh yang ini. Suku pertamanya 1. Kita tambah 9 berapa? 10. Kemudian kita bagi 2, jawabannya 5. Gitu, teman-teman. Nah, ini bisa kita manfaatkan, teman-teman, kalau bilangannya ganjil gitu. Kalau bilangannya ganjil, nah bentuk ini kan sama dengan bentuk ini. Jadi ini bisa kita rubah menjadi N dikali suku tengah, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi ketika kita punya soal seperti ini, kita mau hitung jumlahnya kan gampang. Langsung ambil suku tengahnya 5. Ada berapa suku? 2, ada 5. Berarti 5 kali 5, teman-teman. Jawabannya 25. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita sudah paham konsep ini, maka kita akan bisa dengan mudah menjawab soal-soalnya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, baik teman-teman, ini soal yang pertama. Jadi katanya diketahui barisan bilangan 5, 8, 11 dan seterusnya, teman-teman. Oke. Nah, yang ditanyakan soal ini adalah suku ke-21. Nah, jika menemukan soal barisan seperti ini, teman-teman, pastikan dulu bahwa barisan ini adalah barisan aritmatika, gitu ya, teman-teman. Nah, caranya adalah kita tentukan bedanya. Oke, ini ke sini selisihnya berapa? Positif 3, gitu ya. Ini ke sini juga positif 3. Ini ke sini positif 3. Ini ke sini positif 3. Oke, semuanya positif 3. Oke, berarti kita sudah yakin bahwa ini adalah barisan aritmatika, teman-teman. Nah, berarti yang diketahui adalah bedanya sama dengan positif 3. Oke, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita ketahui suku pertamanya, A atau U1. Itu sama dengan ini, teman-teman, 5. Oke, ini juga sudah diketahui. Oke, ini akan digunakan nantinya. Nah, soal ini yang ditanyakan apa? Suku ke-21. Oke, berarti U21, teman-teman. Nah, cara mencarinya kan A atau suku pertama kita tambah dengan 21 dikurang 1 dikali beda. Oke, A-nya sudah diketahui sama dengan 5 ditambah ini kalau dikurang hasilnya 20 dikali bedanya adalah 3 gitu. Berarti 5 ditambah 20 kali 3 60. Hasilnya sama dengan 65. Jawabannya adalah bravo, teman-teman. Mudah ya? Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, teman-teman, ini soal yang kedua. Jadi katanya diketahui suku ketiga itu sama dengan 15. Suku ke-9 itu sama dengan 27. Ini adalah barisan hitung. Nah, nama lain dari barisan aritmatika itu adalah barisan hitung, teman-teman. Yang ditanyakan soal ini adalah suku ke-21. Oke. Berarti yang ditanyakan soal ini adalah U21 gitu ya. U21 sama dengan berapa, teman-teman? Oke. Nah, berdasarkan aturan yang tadi, kita sudah paham bahwa suku pertama itu adalah suku ke-21 itu adalah suku pertama ditambah 20 beda. Gitu, teman-teman ya. Karena kan di sini 21 kurang 1. Nah, berarti tugas kita adalah mencari nilai suku pertama dan bedanya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya U3 dan U9, bedanya itu bisa kita temukan dengan mudah, teman-teman. Beda itu caranya begini. Ini dengan ini kita cari selisihnya. Berarti 27 dikurang 15. Kemudian kita bagi dengan selisihnya ini dengan itu. Berarti 9 dikurang 3. Oke. Ini hasilnya berapa? 27 kurang 15, 12 ya. Dibagi 9 kurang 3, 6. Hasilnya sama dengan 2. Kita peroleh beda sama dengan 2. Nah, yang belum itu apa, teman-teman? Yang belum adalah nilai A. Ya, ini yang belum. Kita bisa manfaatkan salah satunya. Oke, kita bisa manfaatkan U3. Jadi karena U3 itu kan sama dengan A ditambah 2B, teman-teman. Oke, jadi ingat ya. Ini selalu selisih 1 dengan yang ditanyakan. Nah, U3-nya itu kan 15, teman-teman. Oke, sama dengan A ditambah 2 dikali bedanya adalah 2. Oke, berarti A sama dengan ini kalau dikali hasilnya 4. Positif kan? Pindah ke sana jadi negatif.
berarti 15 kurang 4. Jawabannya adalah 11. Oke, kita peroleh nilai A sama dengan 11. Nah, sekarang tinggal kita masukkan semua ke dalam sini. A-nya berapa? 11. Ditambah 20 dikali bedanya 2. Itu. Berarti 11 ditambah 40. Jawabannya adalah 51. Bravo lagi teman-teman. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa paham teman-teman ya. Supaya lebih mantap, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini soal yang ketiga. Jadi katanya diketahui deret aritmatika suku ketiganya itu dan suku keenamnya adalah 30 dan 51. Oke, berarti informasinya begini teman-teman. U3 itu sama dengan 30, sedangkan U6 itu sama dengan 51. Oke, yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama teman-teman. Berarti soal ini yang dicari adalah S15. Nah, kita bisa mencari S15 itu dengan cara 15 per 2 dalam kurung suku pertama ditambah suku terakhir U15-nya teman-teman. Nah, berarti ini kita harus cari dulu A-nya, terus cari B-nya, baru mencari U15-nya. Nah, berarti kita bisa gunakan yang ini teman-teman. Lebih simpel sepertinya kalau kita menggunakan yang 2A ditambah 15 kurang 1 dikali beda teman-teman. Jadi kita cari A-nya, dicari B-nya, sudah bisa langsung diperoleh hasilnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari A dan bedanya? Oke, kita mulai dari beda dulu teman-teman. Jadi dari sini bisa kita peroleh beda sama dengan ini dengan ini, cari selisihnya. Berarti 51 dikurang 30 dibagi dengan ini selisihnya. 6 kurang 3 sama dengan 21 dibagi 3. Berarti sama dengan 7. Diperoleh beda sama dengan 7 teman-teman. Oke. Sekarang karena beda sudah ada, kita cari nilai A. Nah, nilai A-nya diperoleh dari mana? Kita bisa manfaatkan ini atau ini teman-teman. Pilih yang mana suka. Nah, kalau saya bisa memanfaatkan ini ya. Oke, katanya U3 sama dengan 30. U3 itu suku pertama ditambah 2B sama dengan 30 teman-teman. Oke, kita kasih batas dulu. Ya. Nah, A ditambah 2 dikali bedanya 7. Berarti 14 sama dengan 30. Diperoleh A sama dengan positif pindah jadi negatif. 30 kurang 14 berapa? 16. Oke, karena A dan B nya sudah diperoleh, maka ini bisa diselesaikan. Oke, hasilnya sama dengan 15 per 2 kali A, berarti 2 dikali 16 ditambah 15 kurang 1 14 dikali bedanya 7. Oke, sama dengan 15 per 2. 2 kali 16 itu 32 ditambah 14 kali 7 98. Iya, berarti sama dengan 15 per 2 dikali, ini kalau dijumlah berapa? 130 ya. Oke, ini bisa dicoret teman-teman. Mana? Ini dengan ini bisa kita coret, hasilnya 65. Oke, berarti 15 dikali 65. Kalau kita bagi kali bersusun, 65 dikali 15. 5 kali 5, 5 simpan 2. 5 kali 6, 30 tambah 2, berarti 32. Di sini 5, di sini 6. Berarti 5, 7, 9. Jawabannya adalah Charlie. Oke, teman-teman. Mudah ya? Oke. Nah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke soal selanjutnya. Baik teman-teman, ini soal berikutnya ya. Jadi jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya itu mengikuti deret aritmatika teman-teman. Nah, jika banyak produksi pada bulan keempat itu adalah 17 ton, ingat ya, ini bulan keempat. Dan jumlah produksi selama 4 bulan pertama itu adalah 44 ton. Yang ditanyakan adalah banyaknya produksi pada bulan kelima. Oke, jadi yang ditanyakan soal ini teman-teman adalah suku ke-5. Oke, suku ke-5 itu adalah suku pertama ditambah 4 kali beda. Berarti tugas kita adalah mencari nilai suku pertama dan mencari nilai beda. Oke, yang diketahui di soal ini adalah bulan keempat, berarti suku ke-4. Ini diketahui teman-teman. Nilainya adalah 17. Dan diketahui jumlah 4 bulan pertama, berarti diketahui juga S4 itu sama dengan 44.
Oke. Nah, karena U4 sama dengan 17, berarti suku pertama ditambah 3 beda itu adalah 17, teman-teman. Nah, dari sini nanti kita bisa peroleh nilai A jika nilai B-nya diketahui. Kalau begitu kita cari nilai B-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa peroleh 4/2 dikali gitu ya. Suku pertama ditambah suku terakhir. Kebetulan suku terakhirnya karena ini 4 bulan pertama itu adalah U4, teman-teman. Nah, ini sama dengan 44. 4 bagi 2 itu 2. Dalam kurung A ditambah U4 itu 17. Sama dengan 44. Oke. Ini bisa kita bagi ya. 44 dibagi 2 itu hasilnya 22. Oke, berarti bisa kita peroleh A sama dengan positif 17 pindah itu menjadi 22 kurang 17. Dapat A sama dengan 5, teman-teman. Oke. Karena A-nya sama dengan 5 gitu ya. Maka kita bisa peroleh nilai B dari sini. Itu. Berarti A-nya itu 5 ditambah 3B sama dengan 17. 3B sama dengan 17 kurang 5, 12. Berarti beda sama dengan 12 bagi 3, hasilnya 4. Oke, berarti bisa kita peroleh nilai U5 itu sama dengan 5 ditambah 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Tambah 5, 21. Jawabannya delta. Gitu. Ya, mudah-mudahan 4 soal ini teman-teman bisa lebih paham mengenai konsep dan pembahasan barisan dan deret aritmatika. Berikutnya adalah soal terakhir, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, ini adalah soal yang terakhir. Jadi katanya tempat duduk gedung pertunjukan teater itu dimulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang itu lebih 4 kursi. Jadi lebih 4 kursi dari baris di depannya. Jadi ilustrasinya itu ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi baris kedua itu lebih 4 kursi daripada baris pertama. Oke. Apabila pada gedung tersebut terdapat 12 baris, jadi banyaknya baris ini ada 12, teman-teman. Dan baris terdepan ada 20 kursi. Oke, berarti U1 ya. A atau U1 itu diketahui sama dengan 20. Oke, kita sudah punya ini, teman-teman. Nah, terus kita punya beda juga, teman-teman ya. Beda sama dengan 4. Kenapa? Karena setiap satu baris itu selisihnya 4, teman-teman. Nah, yang ditanya soal ini adalah kapasitas gedung. Tadi katanya ada 12 baris. Berarti yang ditanyakan soal ini adalah jumlah dari 12 baris tersebut. Oke, berarti ini kan gampang. 12 dibagi 2. Oke, 2A ditambah 12 kurang 1 dikali beda. Gitu ya, teman-teman. Oke, berarti tugas kita sekarang tinggal dimasukkan karena semua angkanya sudah ada. 12 bagi 2 itu 6. Berarti ini 2 dikali A-nya 20. Ditambah 12 kurang 1 itu 11. Dikali bedanya 4. Berarti 6 dikali 11 kali 4, 44. Ditambah 2 kali 20, 40. 40 tambah 44 berarti 84 ya. Oke. 6 kali 4, 24. Yang terakhirnya 4 hanya 1. Berarti sudah pasti itu jawabannya. Tapi bisa kita selesaikan. 6 kali 4 tadi 24. Tulis 4 simpan 2 kan. 6 kali 8 48 tambah 2 50. Benar, teman-teman. Oke. Jadi untuk edisi spesial ini cukup sampai di sini, teman-teman. Mudah-mudahan pada saat SKD teman-teman bisa menjawab soal barisan dan deret khususnya aritmatika dengan baik, benar, dan tepat.